across the room. When our eyes met, I never knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Hendra Apriyadi, pengajar praktik Ibu Sutarni, dan saya sendiri CGP Angkatan 9 Kabupaten Sragen Lili Suliana, bersama teman rekan sejawat saya. Perkenalkan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya mengajar di kelas 4 di SD Negeri Jirapan 3, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik tahap pra-observasi. Mari simak video dulu ini. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Bu Lilis. Apa kabar hari ini Bu Wahyu? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Ibu Lilis? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Wahyu. Bu Wahyu, beberapa hari lalu saya sudah menyampaikan pada Bu Wahyu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik pada Bu Wahyu, dan alhamdulillah Bu Wahyu menyetujuinya. Bu Wahyu, untuk supervisi akademik itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Nah, harapan kita untuk siang ini kita bisa melaksanakan diskusi, kemudian tukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan kita untuk melaksanakan supervisi besok. Nah, semoga supervisi besok berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Wahyu dalam akademik, pengetahuan tentang proses pembelajaran. Nah, untuk percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa harapan Bu Wahyu dalam pertemuan kita siang ini? Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Saya senang sekali Ibu memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin berdiskusi di siang hari ini dengan Ibu, yaitu tentang meningkatkan kemampuan akademik saya secara pribadi dan meningkatkan kemampuan peserta didik. Di mana peserta didik ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuannya, terutama literasi dalam pembelajaran di kelas. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu, yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP besok pagi yang saya akan lakukan di dalam kelas. Terima kasih Bu. Ya, terkait pelaksanaan supervisi besok, Bu Wahyu ingin menyampaikan materi tentang apa ya Bu Wahyu? Rencana saya ingin mengajar tentang tata surya. Ya, nanti kita akan belajar planet-planet dan agar anak lebih paham dan mengetahui tentang planet. Oh iya, iya. Terkait dengan materi tata surya Bu Wahyu, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu kan Bu, itu berarti pertama anak-anak bisa mengenal tata surya melalui kegiatan membaca. Nah, dengan kegiatan membaca ini mereka akan lebih memahami dan mengenal tentang sistem tata surya dari beberapa planet-planet, sehingga mereka juga nanti akan melakukan pengamatan. Dari sini nanti anak-anak akan diberikan pertanyaan, sehingga anak-anak diharapkan bisa menjawab pertanyaan tentang tata surya itu dengan baik. Oh ya, berarti tujuan pembelajaran Bu Wahyu yang pertama yaitu membaca atau literasi. Kemudian siswa dapat mengetahui tentang tata surya. Yang kedua, dengan mengamati, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang tata surya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa yang ingin Ibu Wahyu kembangkan? Begini Bu, seperti yang saya sudah utarakan tadi tentang pembelajaran, yang pertama yang saya ingin kembangkan itu adalah membaca atau literasi. Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan literasi siswa, terutama peserta didik di kelas 4. Dengan membaca, mereka akan memahami isi bacaan dan mencatat informasi penting tentang tata surya. Selain itu, tujuan yang kedua ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengenal tata surya, tetapi lewat pengamatan. Jadi peserta didik nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman mereka dan menjawab jawaban itu dengan diskusi.
diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik antara dengan teman-temannya. Seperti itu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Jadi yang ingin Bu Wahyu kembangkan yaitu pertama meningkatkan literasi. Ya. Kemudian yang kedua supaya anak bisa berkolaborasi, saling berdiskusi satu dengan yang lainnya pada kerja kelompok. Kemudian ini luar biasa sekali Bu Wahyu. Nah, kalau saya boleh tahu apa saja yang ingin disiapkan untuk supervisi akademik besok? Untuk supervisi akademik besok Bu, saya sudah mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran tentang sistem tata surya yang saya akan ajarkan di kelas 4. Pembelajaran ini adalah yang saya ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Setelah berdiskusi dengan Ibu kemarin saya ingin juga menyantumkan bagaimana kesadaran sosial emosional dan budaya positif pada peserta didik. Saya ingin mendapatkan bimbingan dari Ibu bagaimana mencantumkan tentang kesadaran sosial, emosional, dan budaya positif itu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, karena saya masih bingung Ibu. Kemudian selain itu Bu, RPP saya juga membuat LKPD. Nah, yang saya akan buat ini kan akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Dalam setiap kelompok mungkin akan terdiri dari 6 siswa. Nah, dan saya juga akan menyiapkan beberapa alat peraga yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran tentang Pancasila Ibu. Kemudian juga akan menyiapkan asesmen. Asesmen ini atau alat penilaian yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran tata surya. Nah, dari sini saya juga masih bingung bagaimana ya Bu ya kira-kira bentuk asesmen yang bagus dan tepat untuk ketiga kelompok tentang sistem tata surya yang berfokus pada pembelajaran berdiferensi. Gimana ya Bu ya caranya? Ya, alhamdulillah Bu Wahyu sudah mempraktikkan apa yang sudah saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan kesadaran sosial emosional atau KSE. Alhamdulillah kegiatan kita praobservasi ini telah selesai. Nah, kalau boleh tahu strategi apa yang Bu Wahyu akan lakukan untuk besok, untuk pembelajaran besok? Sebenarnya saya akan mengajarkan tentang sistem tata surya kan Bu. Nah, strategi yang saya akan lakukan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya utarakan tadi. Karena berdasarkan asesmen diagnosis awal yang saya terapkan kemarin, kemudian saya mendapatkan hasil tentang gaya belajar siswa nih itu Bu. Itu kan berbeda-beda, setiap anak kan pasti memiliki gaya belajar berbeda. Misalnya ada yang termasuk kelompok auditory, kemudian ada yang masuk kinestetik atau visual. Nah, dari situ, dari hasil itu saya nanti bisa mengetahui minat siswa itu cenderung belajar dari mana. Nah, kemudian secara visual mereka nanti akan belajar. Alhamdulillah Bu Wahyu sudah mempraktikkan apa yang sudah saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang budaya positif, dan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Bu Wahyu untuk kegiatan kita pada praobservasi ini sudah selesai Bu Wahyu. Nah, kalau boleh tahu Bu Wahyu, strategi pembelajaran apa yang Bu Wahyu gunakan dalam RPP untuk pembelajaran besok? Ya, terima kasih Bu Lilis. Saya akan mengajarkan tentang sistem tata surya Bu. Dari sini strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, karena menurut asesmen diagnosis awal yang telah saya lakukan, ternyata pada peserta didik saya di kelas 4 itu memiliki gaya belajar yang beda-beda. Nah, yang beda-beda ini nanti saya akan saya bagi akan menjadi 3 kelompok Bu, yang masing-masing nanti terdiri dari 6 orang. Kenapa saya bagi dalam ketiga kelompok? Karena gaya belajar itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah audio, kedua visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Nah, ketiga kelompok ini nanti saya akan memberikan pembelajaran yang berbeda-beda juga Bu. Misalnya kalau secara visual, berarti mereka nanti akan belajar membaca. Nah, dari membaca ini nanti mereka akan mengenal tentang literasi.
literasi memahami sistem tata surya, Bu. Ya. Kemudian ada juga dengan video pembelajaran, yaitu mengamati sistem tata surya. Sedangkan dari gaya belajar kinestetik, ya mereka kan aktif ya Bu ya, nanti cenderung aktif. Berarti anak-anak yang cenderung aktif ini nanti gaya belajarnya agak sedikit berbeda. Misalnya dengan menggunting, menempel, menyusun planet-planet dengan ciri khas yang ada dalam sistem tata surya tersebut, Bu. Bagaimana, Bu? Wah, luar biasa sekali Bu Ayu. Ya. Berarti Bu Ayu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa. Nah, ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Yang visual Bu Ayu memberikan bacaan, gambar-gambar. Kemudian yang auditory Bu Ayu memberikan video pembelajaran tentang tata surya. Sedangkan yang kinestetik Bu Ayu memberikan tugas menggunting, menempel, dan menyusun planet-planet dengan ciri khusus yang ada. Sepertinya masih tidak ada yang ingin Bu Ayu siapkan atau tambahkan. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang saya khawatirkan, makanya saya ingin minta saran pada Bu Lilis. Apa itu Bu Ayu tentang kekhawatiran Bu Ayu? Kekhawatiran saya itu tentang manajemen waktu, Bu. Karena kan dalam kegiatan belajar mengajar tentang sistem tata surya itu kan dibagi menjadi 3 kelompok lah. Pada saat kerja kelompok, kekhawatiran saya itu. Alhamdulillah Bu Ayu sudah mempraktikkan apa yang sudah saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang budaya positif, dan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Bu Ayu untuk kegiatan kita pada pra-observasi ini sudah selesai Bu Ayu. Nah, kalau boleh tahu Bu Ayu, strategi pembelajaran apa yang Bu Ayu gunakan dalam RPP untuk pembelajaran besok? Terima kasih Bu Lilis. Saya akan mengajarkan tentang sistem tata surya, Bu. Dari sini strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nah, karena menurut asesmen diagnostis awal yang telah saya lakukan, ternyata pada peserta didik saya di kelas 4 itu memiliki gaya belajar yang beda-beda. Nah, yang beda-beda ini nanti saya akan saya bagi akan menjadi 3 kelompok, Bu, yang masing-masing nanti terdiri dari 6 orang. Kenapa saya bagi dalam ketiga kelompok? Karena gaya belajar itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah audio, kedua visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Nah, ketiga kelompok ini nanti saya akan memberikan pembelajaran yang berbeda-beda juga, Bu. Misalnya kalau secara visual, berarti mereka nanti akan belajar membaca. Nah, dari membaca ini nanti mereka akan mengenal tentang literasi memahami sistem tata surya, Bu. Ya. Kemudian ada juga dengan video pembelajaran, yaitu mengamati sistem tata surya. Sedangkan dari gaya belajar kinestetik, ya mereka kan aktif ya Bu ya, nanti cenderung aktif. Berarti anak-anak yang cenderung aktif ini nanti gaya belajarnya agak sedikit berbeda. Misalnya dengan menggunting, menempel, menyusun planet-planet dengan ciri khas yang ada dalam sistem tata surya tersebut, Bu. Bagaimana, Bu? Wah, luar biasa sekali Bu Ayu. Ya. Berarti Bu Ayu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa. Nah, ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Yang visual Bu Ayu memberikan bacaan, gambar-gambar. Kemudian yang auditory Bu Ayu memberikan video pembelajaran tentang tata surya. Sedangkan yang kinestetik Bu Ayu memberikan tugas menggunting, menempel, dan menyusun planet-planet dengan ciri khusus yang ada. Sepertinya masih tidak ada yang ingin Bu Ayu siapkan atau tambahkan. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang saya khawatirkan, makanya saya ingin minta saran pada Bu Lilis. Apa itu Bu Ayu tentang kekhawatiran Bu Ayu? Kekhawatiran saya itu tentang manajemen waktu, Bu. Karena kan dalam kegiatan belajar mengajar tentang sistem tata surya itu kan dibagi menjadi 3 kelompok lah. Pada saat kerja kelompok, kekhawatiran saya itu adalah nanti Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar.
Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami materi. Kita tolong Sarina maju ke depan menyiapkan teman-temannya untuk berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam untuk guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vena, kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa? Pak Es tidak masuk kemana ya? Sakit ya, karena Pak Es hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Mari kita berdoa bersama-sama semoga Mas Pak Es segera diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pelajaran kembali. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita ice breaking. Tahu apa itu ice breaking anak-anak? Ice breaking itu untuk merelaksasikan kita agar kita semangat belajar. Nanti kalian ikuti guru, misalnya guru pegang rambut, kalian harus apa? Pegang pipi, kalian harus pegang apa? Pegang hidung, kalian harus pegang apa? Nah, ice breaking kali ini adalah melatih konsentrasi. Jadi kalian harus siap dan berkonsentrasi. Selain itu, dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Sudah siap anak-anak? Semangatnya siap? Mulai ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Pegang rambut. Ya. Pegang pipi. Pegang hidung. Nah, Mas Rehan salah. Kalau salah diapakan ya nanti ya. Disuruh maju. Oh, disuruh maju. Ya kita ulangi sekali lagi ya. Pegang pipi. Pegang telinga. Pegang rambut. Nah, udah selesai kan cukup. Sudah cukup ya. Ice breaking-nya untuk kali ini sudah cukup. Sekarang sebelum memulai pelajaran hari ini, kira-kira hari ini kita belajar apa ya anak-anak? Belajar apa? Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Guru bahwa hari ini kita belajar tentang sistem tata surya. Sistem tata surya. Tuh di depan itu ada gambar tentang sistem tata surya. Sistem tata surya ini adalah planet-planet yang ada di galaksi yang mengitari matahari. Itu namanya sistem tata surya. Anak-anak sudah paham? Pelajaran hari ini nanti kalian akan diajak ibu untuk apa? Mengamati apa? Mengamati bacaan, video maupun gambar. Kira-kira asik nggak kalau pelajarannya melihat video? Asik nggak? Asik ya. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok audio, yang kedua adalah kelompok visual, dan yang ketiga adalah kelompok kinestik ya. Yang pertama ini nanti adalah kelompok apa? Audio atau visual. Kita ke audio dulu. Kalau audio itu nanti kalian tugasnya kelompok ini mengamati sebuah video, kemudian video tentang sistem tata surya itu kamu cari informasi yang penting, kamu catat. Paham? Yang kedua adalah nanti adalah kelompok visual. Kelompok visual nanti Bu Guru akan memberikan sebuah bacaan tentang sistem tata surya. Kemudian kamu membacanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian kelompok yang ketiga atau terakhir ini adalah kelompok kinestetik. Kelompok ini adalah yaitu menyesuaikan atau mencocokkan gambar tentang sistem tata surya yang sesuai, kemudian digunting dan ditempel. Dari sini ada